untuk usulan kami terkait monet kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Seksis Denpasar dan Bu Nani dari Tanuri. Mungkin untuk ke depan monet itu mungkin pertanyaannya bisa diperingkas. Jadi mungkin karena kita katakan juga memaklumi karena ini kan juga secara nasional jadi mengacu dari KI pusat. Tetapi mungkin ketika sekarang sedang mulai menyusun sengaja nanti kalau tempatnya memungkinkan di BNB yang tempatnya steril itu mungkin kita bisa pinjam di gedung RSD. Dulu kan pernah di RSD, biasanya ada keterbukaan yang dari Kominfo provinsi biasanya pinjam di sana juga. Untuk monet mungkin ini Pak usul sedikit. Waktu tahun 2023 pertanyaannya sangat banyak sekali. Mungkin untuk di tahun berikutnya bisa di-create. Yang kemarin ada 400-an nih Pak siang malam begadang menjawab. Ini untuk usul 3 macam usul semua. Kalau menurut saya biasanya sih karena berbeda ini mungkin aksesnya dibedakan. Mana yang punya tadi, mana yang punya kota misalnya seperti itu. Jadi emang tanggung jawabnya masing-masing ada. Bisa satu. Kemudian untuk Tambos untuk menegaskan berarti kalau di Denpasar misalnya kan ada 2 di Provinsi Bali, 1 di Kota Denpasar, 1 kami sebagai penyelenggara dan sekaligus undangan gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi untuk masalah misalnya di luar jadwal ini memungkinkan dengan sasaran lebih banyak dengan subtannya apakah itu memungkinkan itu yang belum dijawab tadi. Oke, itu semua. Sub bertarik di luar yang target ini atau bisa tadi atau di target 75 kita punya undangan misalnya 250 sisanya sub kan bisa ya itu satu mekanisme yang mungkin karena kita ini juga targetnya lebih banyak misalnya seperti itu. Oke, satu atau seperti tadi digabung secara tepat dengan kolaborasi konsumsi diizinkan nggak mungkin tidak aja karena memang ada beberapa anggaran yang ada beberapa kegiatan yang disiapkan konsumsi, ada yang tidak. Jika memang misalnya tidak tersedia anggaran konsumsi, apakah boleh dilakukan dengan daring? Karena kira-kira esensi dari kegiatannya sangat penting, jadi sangat sayang kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi kami berharap dengan kita misalnya katakanlah masing-masing kota kabupaten itu lebih dari 2 ya mendapatkan sosialisasi, kira-kira mungkin kalau di kami sendiri tidak semua tersedia anggaran, jadi ada yang mungkin terpenuhi anggarannya untuk konsumsi, ada yang tidak. Tetapi kalau yang kita itu dapat dilakukan dengan daring, angka baiknya karena tentu akan tetap memenuhi esensi dari tujuannya dan kami mengapresiasi apa yang menjadi komitmen dari Komisi Informasi bahwa secara OPD desa itu juga menjadi salah satu target. Tapi memang perlu khusus ya, karena dikhususkan. Karena kalau digabung dengan OPD kayak kemarin agak bingung karena ada beberapa item yang berbeda penilaiannya antara OPD dengan desa. Nah kalau sekarang dikhususkan, kira-kira akan lebih baik. Kalau memang dia secara fokus, karena permasalahan juga mungkin berbeda khususnya dengan OPD. Jadi kira-kira apa yang digagas oleh Komisi Informasi ini sangat baik sekali. Kami di masing-masing kota kabupaten tentunya sangat senang sekali untuk melakukan ini. Dan mohon maaf memang periode lalu kebetulan memang dengan formasi evaluasi yang cukup banyak ya itemnya, bahkan data dukungnya cukup banyak. Apakah boleh misalnya beberapa item disederhanakan? Karena kalau kami kemarin yang agak kesulitan ketika meminta data-data semua kontrak belanja barang dan jasa. Yang kira itu cukup sulit di mana di beberapa OPD baik penggunanya cukup banyak. Apakah mungkin bisa dibuatkan misalnya berapa minimal proses belanja barang dan jasa yang perlu diupload juga semua, misalnya ada batas jumlah yang sampling ya, istilah sampling. Kemudian kedua terkait dengan LKPN, apakah boleh misalnya itu cukup linknya yang sudah ada, karena LKPN itu sudah terwujud di website KPK. Jadi kalau kami mengupload kembali ada beberapa kesulitan di sana. Dari ngambil di KPK ini
dari teknis dan staf kami yang mengerjakan ini. Kebetulan tahun lalu kami beririsan, kami mewakili provinsi untuk lomba Kim Fest di tingkat nasional. Itu berbarengan dengan acara evaluasi. Kemudian kami juga DPR waktu itu menjadi tuan rumah Persada ini, Persatuan Radio dan Televisi Daerah, sehingga memang staf kami kurang fokus dalam divisi dan ya mungkin akhirnya peringkat kami tidak memuaskan seperti tahun sebelumnya. Jadi di kondisi di desa sedikit paham Pak, karena sempat berurusan di sana. Ini merupakan kesempatan yang baik mungkin buat kami ya di Kabupaten Karangasem. Kemarin sempat ada penganugerahan ya tentang keterbukaan informasi. Artinya ada kemudian berkaitan juga kami mungkin dalam pelaksanaan ada namanya kami koordinasi final mengenai sebelum pelaksanaan acara. Dan perlu diketahui yang akan mengisi dalam agenda sosialisasi ini kami libatkan seperti disampaikan Pak Ketua adalah ada 133, beda 129 gitu kan. Kalau satu kali diadakan mungkin terlalu besar dan mungkin kurang optimal ya. Ini akan dibagi dua, di karena 2 kali kegiatan desa di 2 kali, di yang lain sekali sekali. Nah untuk kegiatan ini ada sosialisasi umum ini juga tidak seluruhnya mendapatkan, ya, tapi April dan bulan Juli. Kemudian juga ada kegiatan sosialisasi KIP ke desa. Nanti untuk kegiatan sosialisasi KIP di desa ini, setiap kabupaten kota nanti akan menyelenggarakan 1 kali di kabupaten kota masing-masing 1 kali. Kemudian juga ada sosialisasi KIP secara umum. Jadi umum ini temanya umum. Komisi Informasi Provinsi Bali menjadikan badan publik informatif. Komisi Informasi Provinsi Bali mewujudkan masyarakat informasi.